Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2880. Objek Kaisar Langit berdiri mendatar di atas langit, dan napas kuno meluap bersamanya. Napas Kaisar Langit mengguncang semua arah. Hanya momentum ini yang membuat segalanya hampir merangkak. Di bawahnya, tubuh Lin Yan hampir runtuh. Kekuatan Kaisar Langit sangat mengerikan. Dengan kekuatan seperti ini, selama mendarat, bahkan jika semua kekuatan di tubuh ditampilkan, Lin Yan tidak dapat melawan. Kekuatan Kaisar Langit tidak tertandingi. Namun, Lin Yan mengepalkan tinjunya, dan napas di tubuhnya berubah seketika. Dia secara langsung menampilkan metode rahasia roh surgawi, dan tiba-tiba napas meningkat lagi. Meskipun dia hanya di puncak kuasa Heavenly Venerable, dia seperti Kaisar Langit. Merasakan aura Lin Yan saat ini, Zhu Yuan mencibir, dan kemudian berkata, dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Langit, semuanya tidak berarti. Bahkan jika Anda memiliki metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan Anda 1 poin, apa bedanya? Kematian Anda sudah ditakdirkan dan tidak dapat diubah. Setelah kau meninggal, upacara pernikahan ini akan terus berlanjut. Lin Yan, aku akan menggunakan mayat dan darahmu untuk membuat keluarga Linmu kehilangan semua kehormatan mereka. Selain itu, aku akan mengekstrak semua darah, meridian, dan tulangmu dan mengirimnya ke paviliun Wang Tian. Suara ini sangat lemah. Hanya Lin Yan yang bisa mendengarnya. Mendengar ini, pupil mata Lin Yan mengepul dengan niat membunuh. Selama bertahun-tahun, Lin Yan selalu bingung. Mengapa paviliun Wang Tian membunuh keluarga Lin dengan begitu gila? Mengenai rahasia kuno, Lin Yan tidak tahu banyak. Tetapi satu hal adalah bahwa paviliun Wang Tian ingin mendapatkan mayat, darah, dari keluarga Lin. Ledakan. Lin Yan menatap Zhu Yuan, bahkan jika kamu diperintahkan oleh paviliun Wang Tian, bukankah terlalu tercela untuk menggunakan cara seperti itu? Orang di depannya adalah Kaisar Surga. Bagaimana dia bisa menggunakan metode tercela seperti itu? Lin Yan, aku ingin menghancurkan reputasi keluarga Linmu. Aku ingin memastikan bahwa tidak akan ada Lin di dunia ini, dan kau tidak akan pernah terlahir kembali. Zhu Yuan mencibir. Sekarang, tidak ada gunanya mengatakan apapun padamu. Mati saja. Suara Zhu Yuan seperti surat perintah hukuman mati. Kemudian kekuatan benda Kaisar jatuh. Namun pada saat ini, cahaya keemasan muncul di mata Lin Yan. Jangan berpikir bahwa kau adalah satu-satunya yang memiliki benda Kaisar. Lin Yan berkonsentrasi. Dalam sekejap, sebuah tanaman merambat tiba-tiba muncul di tangan Lin Yan. Tanaman merambat ini memancarkan napas kuno, yang membuat wajah orang-orang terkejut. Tanaman merambat Kaisar. Ini mengejutkan banyak orang. Ini adalah tanaman merambat dari obat berharga Kaisar. Obat berharga Kaisar langka di dunia. Masing-masing adalah harta abadi. Selain itu, tanaman merambat di dalamnya telah menyerap energi spiritual langit dan bumi selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, ini bukan hanya tanaman merambat Kaisar, tetapi barang Kaisar. Banyak praktisi berseru, di tanaman merambat ini, sebenarnya ada rune Kaisar Surgawi. Ketika rune ini muncul, banyak orang menelan ludah mereka. Ini adalah Kaisar Surgawi yang mengambil harta Kaisar Surgawi dan kemudian membawa tanaman merambat ini bersamanya. Selama bertahun-tahun, tanaman merambat ini memelihara napas Kaisar Surgawi ini dan berubah menjadi harta karun seperti itu. Bagaimana Lin Yan bisa memiliki barang Kaisar Surgawi? Dia tidak pernah meninggalkan alam Tiangeng, jadi barang Kaisar Surgawi ini berasal dari alam ini. Dengan pikiran, banyak praktisi hampir memiliki jawabannya. Dari klan roh. Ya, itu pasti Kaisar Lingri dari klan Ling. Lin Yan berasal dari wilayah Ling, jadi dia pasti memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Ling. Petik 2. Banyak kultivator dari benua Tianxuan, wilayah kuno Singkong, dan dunia lain menebak. Gudong. Beberapa kultivator dari alam Tiangeng tercengang. Mereka melihat tanaman merambat itu dan tahu dalam hati mereka bahwa ini pasti harta karun Kaisar klan obat. Adapun Kaisar Lingri, bagaimana orang itu bisa meminjamkan harta karun seperti itu kepada Lin Yan? Sambil memegang tanaman merambat itu, Lin Yan segera merasakan aura perkasa yang keluar darinya. Dengan sebuah pikiran, Lin Yan langsung mengaktifkannya. Bahkan jika kultivator di dunia mengendalikan harta karun klan lain, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan mereka tanpa darah klan mereka. Namun kali ini klan obat berbeda, dan memberi tahu Lin Yan semua misterinya. Hari ini,
Lin Yan mengendalikan tanaman merambat Kaisar Surga. Dia bergerak tiba-tiba, dan banyak buah tumbuh di tanaman merambat itu seketika. Masing-masing mengandung jalan abadi, dan dengan keras menghantam benda-benda Kaisar Surga milik Zhu Yuan. Raungan ini seperti konfrontasi abadi. Itu membuat gendang telinga para praktisi yang hadir sakit, dan bahkan banyak orang di sekitar menjadi buta sementara. Semuanya tidak bisa terdengar, dan tidak dapat dilihat. Dengan gemuruh benda-benda Kaisar Langit, gunung-gunung menjadi berantakan, dan kehampaan retak, beriak ke segala arah, menyapu semua yang ada di dunia, bahkan 100 mil jauhnya, kehampaan itu masih meledak. Kondensat. Tetapi pada saat ini, seseorang berteriak di kedalaman kehampaan, dan dalam sekejap kehampaan itu berhenti retak, dan dengan cepat mengembun. Hanya saja suara ini tidak terdengar oleh praktisi lain. Di kedalaman kehampaan, orang-orang kuat berdiri berbaris. Pada naga raksasa, Dong Wudao, Chun Sui dan Dong Bai juga mengangguk sebagai jawaban. Kedalaman kehampaan selalu misterius, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tetapi kemudian mereka melihat ke bawah. Di antara para praktisi ini, mereka adalah sedikit yang tidak terpengaruh oleh akibat dari kekuatan Kaisar Langit. Meskipun begitu, mereka masih terkejut tak terlukiskan. Harta karun macam apa yang dipegang Lin Yan di tangannya? Kalau bukan karena kekuatan Kaisar Surgawi di dalamnya yang membentuk penghalang untuk melindungi para praktisi di sini, kalau tidak, semua makhluk hidup yang berada ribuan mil jauhnya akan punah. Dong Wu memusatkan pikirannya. Kekuatan yang dilepaskan oleh konfrontasi barang-barang Kaisar, meskipun kekuatan langit dan bumi sekarang sangat kuat, memiliki dampak yang sangat besar. Itulah Kaisar. Namun, dalam konfrontasi seperti itu, apakah itu tanaman merambat atau harta karun Zhu Yuan, mereka semua saling berhadapan, dan mereka tidak lagi menyerang. Barang-barang Kaisar bukanlah harta karun Kaisar, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan senjata Kaisar. Kekuatan Kaisar yang terkandung di dalamnya tidak banyak, dan setiap kali mereka saling berhadapan, itu akan berkurang 1 poin. Baik Lin Yan maupun Zhu Yuan tidak dapat mengaktifkan kedua harta karun itu. Pada saat ini, itu hanya bisa menjadi pertempuran antara keduanya. Kamu, Zhu Yuan sekarang sangat marah. Dia tidak menyangka akan ada klan di dunia yang berani meminjamkan harta karun kepada Lin Yan. Ini sama sekali mengabaikan alam 9 matahari. Apa manfaatnya melawan alam 9 matahariku? Kata Zhu Yuan. Namun, suara ini tidak mendapat tanggapan apapun. Sepertinya kamu benar-benar, hari ini aku datang sendiri. Kalau begitu, aku lega. Bahkan tanpa bantuan harta karun seperti itu, aku tetaplah Kaisar Langit, dan kau. Untuk mengaktifkan harta karun seperti itu, kau telah menghabiskan banyak tenaga, kan? Bagaimana kau bisa bersaing denganku dalam situasi ini? Zhu Yuan berteriak dengan marah, lalu dia bergerak dan datang ke arahku. Lin Yan memfokuskan pikirannya dan menghadap Zhu Yuan. Petir menyambar di bawah kakinya, dan angin kencang bersiul. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim. Dia memang menghabiskan banyak tenaga untuk mengaktifkan tanaman merambat Kaisar Langit tadi. Tapi dia masih bisa bertarung sekarang.